Nah, oleh karena itu kami mengambil langkah pada waktu itu juga kami melaporkan ke Komisi Pemberantasan Pemilu. Kami melaporkan tentang adanya dugaan nepotisme. Kami sudah laporkan, bahkan kami dapat teguran dari KSP, punya bukti atau tidak, jangan sembarang ngomong. Kami tidak menjawab. Tentunya kami sebagai lawyer dari TPDI tentu punya bukti, tidak asal ngomong. Kami melaporkan kepada Mabes Polri dan kami ditolak. Jadi timbul pertanyaan kami, siapakah yang berwenang menyidik kejahatan pemilu 2024 melalui Sirekap? Kami ditolak. Nah, menurut kami ada dugaan di sini, ya kan? Polri di bawah siapa? Di bawah Presiden. Ada dugaan juga adanya intervensi atau ketakutan daripada penyidik di Bareskrim. Dan ini akan ada dua konsekuensi. Pertama adalah public trust menjadi berkurang. Kedua, yang lebih penting adalah pemerintahnya tidak akan efektif. Mengapa? Karena tidak dipilih melalui proses di mana kedaulatan rakyat menjadi bagian yang inheren di dalam proses pemilu. Kami dari TPDI, Tim Pembela Demokrasi, terpanggil atas permasalahan Pileg dan Pilpres, khususnya Pilpres. Kami melihat perkembangan daripada Pilpres ini sejak awal. Dan kami terpanggil khususnya karena berkaitan dengan putusan 90 MK. Terlihat di sini ada hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman dengan Gibran dengan Jokowi. Kami melihat ini merupakan satu putusan yang sangat memalukan. Sungguh sangat memalukan. Di mana putusan itu terkait atau ada hubungan kekeluargaan antara Jokowi dengan Gibran dengan Anwar Usman, yaitu antara ipar, om, ponakan, dan anak. Putusan itu sebetulnya tidak boleh dikabulkan, di mana yang mengajukan adalah tidak punya legal standing, di mana kalau punya hubungan kekeluargaan harus mengundurkan diri, itu tidak dilakukan. Sesuatu tindakan yang sangat tidak baik dan memberi contoh yang tidak patut pada rakyat. Nah, bermula dari itu kami terpanggil, kemudian kami mengajukan gugatan ke MK tentang perilaku atau dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Kami minta supaya dia dipecat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi putusannya memecat, terjadi pelanggaran berat, tapi memecat sebagai ketua MK. Ini sangat bertentangan. Yang kami minta apa? Yang dikabulkan apa? Kalau saya bilang ini hanya putusan menyenangkan kami sebagai salah satu yang mengajukan tentang perilaku etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Dengan dipecatnya sebagai ketua MK, tentu dia masih sebagai hakim konstitusi. Walaupun dalam putusan itu dia tidak ikut serta di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Pilpres dengan Pileg.
Tapi dia ada tetap di dalam. Dia bagian dari nepotisme. Nah, oleh karena itu kami mengambil langkah pada waktu itu juga kami melaporkan ke Komisi Pemberantasan Pemilu. Kami melaporkan tentang adanya dugaan nepotisme. Kami sudah laporkan, bahkan kami dapat teguran dari KSP, punya bukti atau tidak, jangan sembarang ngomong. Kami tidak menjawab. Tentunya kami sebagai lawyer dari TPDI tentu punya bukti, tidak asal ngomong. Kami bukan pengacara yang asbun. Kami terpanggil dalam permasalahan ini sejak tahun 1996. Sejak peristiwa Kuda Tuli, yang menurut kami disitulah mulai terjadi pergerakan reformasi dan demokrasi perlawanan terhadap Orde Baru. Nah, kembali kepada permasalahan lagi yang sekarang sangat menjadi ramai di publik. Karena itu kami mengambil langkah-langkah hukum. Kami sudah menggugat juga ke Petun. Kami juga sudah laporkan ke Ombudsman dan lain-lain. Tapi belum mendapat hasil yang baik sesuai dengan harapan, tapi kami tidak akan mundur. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, kami juga sudah melaporkan adanya Sirekap, merupakan suatu tindakan kejahatan dan diduga kejahatan. Kami melaporkan kepada Mabes Polri dan kami ditolak. Jadi timbul pertanyaan kami, siapakah yang berwenang menyidik kejahatan melalui kejahatan pemilu 2024 melalui Sirekap? Kami ditolak. Nah, menurut kami ada dugaan di sini, ya kan? Polri di bawah siapa? Di bawah Presiden. Ada dugaan juga, ini bicara dugaan ya, adanya intervensi atau ketakutan daripada penyidik di Bareskrim. Nah, kami sudah menyampaikan pasal-pasal yang berkaitan dengan Sirekap ini, yaitu menurut ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Maka Polri dan penyidik ASN pada Kementerian Kominfo yang berwenang menyidik kejahatan Sirekap itu adalah polisi. Tetapi mereka tidak mau memeriksanya dengan alasan bahwa ini adalah wewenang dari Bawaslu atau Gakumdu dan hukum acaranya adalah KUHAP. Kami terjadi perdebatan di situ. Iya. Ini bicara pelanggaran pidana. Mereka mengatakan apa yang kami laporkan ini berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kami mengatakan tidak. Itu terbebas sangat jauh sekali. Karena yang kami sampaikan adalah dugaan tindak pidana di mana Sirekap itu tidak benar. Jadi bukan perhitungan suara. Kalau perhitungan suara, ya tentu jelas kemana. Bawaslu dan Gakumdu. Terjadi perdebatan keras. Akhirnya kami ditolak. Kami pulang. Nah, kami melihat kayak itu, demi keadilan dan demokrasi, kewenangan membuka kotak Pandora saksi bisu kejahatan Pilpres 2024 seharusnya menjadi kewenangan Bareskrim, seperti kami sampaikan tadi. Dengan putusan nomor 90 tadi itu, itulah merupakan bukti kehancuran daripada reformasi dan demokrasi yang sudah puluhan tahun yang diperjuangkan dan sudah berhasil dan banyak menelan korban. Ya, dari peristiwa Kuda Tuli sampai pergerakan mahasiswa dan para aktivis seluruh Indonesia. Putusan 90 ini merupakan pengkhianatan terhadap reformasi dan demokrasi. Dan kami sangat prihatin. Tadi kami sampaikan, karena itu kami mengambil langkah-langkah hukum yang melaporkan tadi dugaan nepotisme ke KPK. Selama proses pemilu 2024
kami melihat bahwa dalam hal ini kepolisian tidak tunduk kepada aturan yang seharusnya menjadi pegangan dan pedoman. Di sini terlihat lagi bahwa tanpa disadari sudah mematikan demokrasi lagi, sudah mematikan reformasi lagi. Karena itu kami terus berjuang tidak henti-henti sampai sekarang. Kami melihat apa yang terjadi karena Polri di bawah Presiden ada dugaan, tentu mereka takut. Ini terlihat harusnya ada tindakan tegas dan memisahkan oleh yang Jokowi mengatakan jalan jika ada terjadi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran dari institusi yang terkait, dalam hal ini KPU, jika melanggar ketentuan yang tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Tapi ini dibiarkan. Terlihat di sini tidak ada etika. Kita lihat aspek etika berbangsa dan bernegara menurut TAP MPR nomor 6/MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Sangat tidak dihormati. Padahal seharusnya disadari bahwa aplikasi Sirekap KPU merupakan instrumen teknologi informasi yang secara langsung menyentuh azas pemilu. Karena fakta fungsi Sirekap ternyata tidak sejalan atau bertentangan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu azas luber dan jurdil. Dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dalam dan lingkungan sosial dan seterusnya. Sementara pada sisi yang lain, terdapat banyak fakta pelanggaran pemilu dan kejahatan pemilu yang telah mempengaruhi proses dan hasil proses Pilpres tahun 2024. Semata-mata kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, termasuk melalui instrumen aplikasi Sirekap KPU. Maka berdasarkan pasal 410 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka tidak ada alasan Bareskrim untuk tidak menindaklanjuti berbagai kejahatan terkait Sirekap. Dan juga tidak ada alasan bagi MK untuk tidak mendiskualifikasikan paslon 02 dalam putusan sengketa Pilpres 2024 dengan perintah agar KPU melakukan pemilu ulang tanpa keikutsertaan paslon 02. Cukup sampai sekian, masih banyak yang akan diungkapkan. Tapi kembali mohon maaf, tidak mungkin kita bukakan dalam satu sesi yang pendek ini. Terima kasih. Merdeka! 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 Pemilu curang versus integritas pemilu. Integritas pemilu adalah sebuah kondisi di mana kedaulatan rakyat harus dijamin oleh para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, integritas pemilu harus dijaga oleh penyelenggara pemilu, oleh pemerintah, dan oleh semua pihak. Lalu apa yang dimaksud dengan pemilu curang? yakni ketika integritas pemilu diabaikan, bahkan diinjak-injak sedemikian rupa, sehingga pemilu bukan hanya tidak bermakna, tetapi pemilu menghasilkan hasil-hasil pemilu kepemimpinan di setiap tingkatan, dalam hal ini Pilpres, yang tentu saja bukan hanya tidak bermakna, bisa kehilangan legitimasi, dan bisa juga menjadi pemerintahan yang tidak efektif, karena hilangnya kepercayaan publik. Inilah yang menjadi pertaruhan kita dalam pemilu 2024. Mengapa? Karena ini adalah pemilu pertama kali terjadi sejak reformasi yang mendapatkan catatan negatif. Dari kami sebagai pemantau pemilu saat ini, catatan saya begitu hitamnya pemilu 2024. Kenapa? Karena integritasnya kehilangan marwah. Penyelenggara pemilu
dituding bahkan terbukti melanggar etika penyelenggara pemilu. Pemerintah, bahkan pemerintahan tertinggi setingkat presiden, juga dituding melakukan cawe-cawe dan diakui. Ini problemnya. Lalu apa yang membuat integritas pemilu begitu rusak? Sebagai pemantau pemilu, kita punya pengalaman di berbagai negara. Ketika pemilu rusak, maka hasilnya bukan hanya tidak legitimate, tetapi juga kedaulatan rakyat menjadi terhambat, bahkan terinjak-injak. Ada yang namanya keadilan pemilu. Apa keadilan pemilu? Keadilan pemilu adalah proses koreksi ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi integritas terancam, ketika terjadi kecurangan. Harusnya Bawaslu bekerja mendampingi KPU. Nyatanya kalau di persidangan kemarin kita lihat Bawaslu bahkan dipertanyakan oleh Majelis Hakim MK terkait dengan laporan pengawasannya. Dan saya pikir ini menjadi problem ketika banyak laporan masyarakat, ketika banyak peristiwa yang dinilai sebagai kecurangan. Ada yang menilai kecurangan itu mulai dari penyalahgunaan aparatur negara, netralitas ASN, TNI, Polri yang dinilai tidak netral, kemudian juga penggunaan sumber daya negara, termasuk bantuan sosial. Jadi dalam pemilu, ketika proses-prosesnya ditandai dengan ketidakadilan, prosesnya ditandai dengan kecurangan, maka hasilnya tidak berintegritas. Dan ini akan ada dua konsekuensi. Pertama adalah public trust menjadi berkurang. Kedua, yang lebih penting adalah pemerintahnya tidak akan efektif. Mengapa? Karena tidak dipilih melalui proses di mana kedaulatan rakyat menjadi bagian yang inheren di dalam proses pemilu. Dan artinya apa? Demokrasi itu sendiri menjadi satu bagian yang utuh, bukan sekedar pemilu. Makanya kenapa pemilu ini harus kita jaga dari sisi integritas. Karena dengan cara inilah kita bisa memastikan bahwa pemilu berjalan baik, kemudian keadilan bisa dijaga. Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan bahwa pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Jadi sebenarnya sudah terang benderang bahwa pemilu kita, pemilu 2024 mengalami sesuatu yang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Berbeda bukan lebih baik, tetapi melahirkan menurunnya kualitas demokrasi kita, menurunnya integritas pemilu kita, dan menurunnya demokrasi secara keseluruhan. Dan ini saya pikir harus kita kembalikan sebagai bangsa. Mari kita pulihkan bangsa kita, dan ini menjadi pembelajaran siapapun presidennya, siapapun aparaturnya, siapapun menterinya ke depan harus hand off dari proses pemilu. Tidak mempengaruhi lagi proses-proses kepemiluan yang menguntungkan atau merugikan para calon, menguntungkan kandidat. Karena apa? Karena itu mencederai, bukan hanya sekedar itu sebagai cawe-cawe, tapi mencederai pemilu. Saya pikir PR kita masih panjang, bangsa ini akan mampu menjaga integritas kedaulatan rakyatnya dan mampu menjaga integritas pemilunya, dan dengan demikian maka kita akan menjadi bangsa yang penuh dengan keyakinan ke depan, menatap masa depan sepanjang kita mau melakukan koreksi setiap hal yang mungkin ada cacat, celah atau cedera. Saya berhenti sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.